Halo Capricorn, selamat datang atau selamat datang kembali. Ini adalah reading tanpa batas waktu. Jadi kapanpun kamu nonton adalah waktu terbaik kamu untuk dapat pesan ini. Nah sekarang kita akan mulai, kita shuffle dulu ya. Oke, sebelum bahas lebih lanjut dengan tarotnya, kita lihat dulu oracle ya. Cek energi dulu. Yang pertama, ada door to romance, pintu menuju romansa. Bisa jadi ini kayak pernyataan cinta seseorang, menyatakan ketertarikan, sebuah fase awal untuk hubungan romantis baru dimulai gitu. Terus yang berikutnya, anxiety gitu ya. Hmm, anxiety nggak perlu dijelasin, kayaknya gambarnya tuh kayak orang lagi mikirin sesuatu, ada kegelisahan, mungkin kekhawatiran tentang apa gitu. Ini bisa jadi tema yang nyambung, bisa jadi juga kayak ini tema yang terpisah gitu ya. Misalnya kalau tema yang nyambung, misal ketika ada seseorang gitu menyatakan perasaannya ke kamu, tapi mungkin kayak kamu nggak siap, atau kayak gue bisa nggak ya buka hati lagi, atau kayak hubungan ini akan berhasil nggak ya, kayak kegelisahannya itu, rasa overthinkingnya, mungkin pikiran-pikiran apalah gitu tentang hubungan ini kayak udah duluan gitu, padahal orangnya aja baru menyatakan perasaan, atau kayak hubungannya aja baru dimulai gitu ya. Nah kalau misalnya tema yang terpisah gitu, mmm, kegelisahan ini bisa berhubungan dengan hal lain gitu ya, misalnya, mmm, oke hubungan, romantisnya oke, tapi mungkin ada kegelisahan tentang hal lain gitu, misalnya, kerjaan gue nanti oke nggak ya, gue masih bisa mencukupi keluarga gue nggak ya, in this economy gitu, gimana negara ini, atau kayak hal-hal semacam itu gitu. Ada yang kamu pikirin tentang stabilitas, mungkin tentang keuangan, atau ada hal-hal lain, mmm, kayak, eee, bisa jadi juga kayak kecenderungan kamu gitu, kayak untuk gelisah gitu ya, gelisah misalnya mikirin karir, gelisah mikirin apalah gitu. Karena memang kayak udah sering gelisah gitu. Nah, kalau misalnya udah sering gelisah atau sering kepikiran sesuatu, mungkin untuk sebagian itu sesuatu yang perlu kamu perhatikan gitu ya. Kalau bukan tentang momen ini aja, atau kayak itu sesuatu hal yang udah cukup berlangsung lama, udah jadi kecenderungan kamu. Mungkin kamu butuh bantuan gitu, profesional, psikolog, psikiater. Gimana nih kamu bisa mengelola rasa gelisah kamu gitu ya. Cari bantuan profesional. Nah, sekarang kita bahas tarot yang pertama, Nine of Wands. Nine of Wands itu kayak ada bayang-bayang masa lalu yang berhubungan dengan kayak luka atau kecewa gitu. Makanya tadi dua kartu ini tuh bisa berhubungan karena tadi bayang-bayang masa lalu mungkin menghantui hubungan atau cerita baru gitu. Menghantui hubungan ini, menghantui cerita ini gitu. Karena tadi mungkin pernah ada luka, pernah ada kecewa, pernah ada kegagalan gitu ya. Jadi kayak takut membuka hati lagi, membuka diri, takut optimis lagi, kayak nggak mau terlalu berharap ketinggian, kayak nggak mau kecewa lagi. Atau kalaupun ini nggak berhubungan dengan hubungan romantis gitu, mungkin ada hal di mana kamu merasa gue masih bisa optimis lagi nggak ya, atau kayak gue masih eh, bisa mencoba lagi nggak ya gitu. Dengan Nine of Wands menjadi tema besar kamu, sangat mungkin skenario nya kayak ada sesuatu cerita nih, potensi potensi baru, sebuah kemungkinan baru, tapi rasa gelisahnya, rasa bayang-bayang masa lalunya tuh langsung menghantui gitu. Nah, terus aspek positif dari reading ini, King of Swords, kejenihan berpikir, ketenangan, kecerdasan, kapasitas intelektual kamu itu akan membawa sesuatu hal yang positif gitu ya. Misalnya, kamu membangun karir gitu karena kamu punya skill tertentu, kamu punya kecerdasan, kamu punya ide-ide brilian. Nah, itu menjadi sesuatu hal yang positif sekitaran kamu nonton reading ini gitu. Mungkin pendapat kamu didengarkan, mungkin kayak ada HRD approach kamu gitu ya, menawarkan kamu sebuah posisi yang baru karena apa? Sebuah skill atau kayak kapasitas berpikir kamu itu ada sesuatu hal yang positif di situ. Itu pengalaman kamu gitu. Juga gini, karena kamu kecenderungannya stoik gitu ya. Dalam kondisi badai pun kamu bisa tetap tenang, bisa tetap berpikir jernih, gak kelihatan gitu di luarnya kamu mungkin lagi gelisah atau kayak banyak yang kamu pikirin, tapi kayak apapun yang terjadi di luar, keputusannya tetap kamu pakai logika gitu, tapi pakai logika dan tidak terbawa emosi gitu maksudnya ya.
Dengan King of Swords ada di posisi kamu. Di posisi aspek yang positif dalam reading ini. Terus, yang jadi tantangan. Three of Wands. Kayak menunggu sesuatu atau kayak apa ya, kayak kamu semacam punya keinginan, punya harapan, tapi mungkin ada rasa pesimisnya, mungkin ada rasa nggak sabarnya. Nah, ini skenario yang aku dapat gitu ya tentang Three of Wands menjadi tantangan. Terus, nih kita bahas satu-satu dulu ya, baru nanti kita konfirmasi. Di posisi saran, Page of Cups. Ini untuk sebagian ya, signifikan banget tentang potensi hubungan romantis baru dimulai. Tentang orang yang mungkin mau mau bilang dia serius sama kamu atau dia punya ketertarikan sama kamu gitu. Skenarionya gini, kalau misalnya kamu memang nggak ada rasa tertarik sama orang ini, ya udah gitu nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya kamu punya rasa tertarik sama orang ini, terus kamu melihat sebenarnya bisa sih ada potensinya gitu, bisa sih dicoba dulu, dibuka hati gitu. Tapi itu tadi masih ada bayang-bayang masa lalu, bukan karena tidak tertarik ya, tapi lebih kepada ada bayang-bayang masa lalu gitu. Yang tadi aku bilang mungkin takut kecewa, takut terluka, takut gagal lagi, gitu ya. Nah ini sebuah pengingat gitu. Oke, sesuatu hal mungkin di waktu lampau entahlah hubungan romantis, entahlah kayak kamu pernah mencoba sesuatu tapi tidak berhasil, entahlah ada sesuatu kegagalan dalam perjalanan bisnis kamu, dalam perjalanan karir kamu pernah membuat kesalahan. Tapi jangan sampai kita, kayak aku sering ulang ini gitu di reading-reading lain juga, jangan sampai kita ceritanya tuh berhenti di situ. Jadi kita nggak mau membuka hati lagi, nggak mau mencoba lagi gitu. Dalam hal apapun ya, nggak cuma tentang hubungan romantis. Gitu. Jangan sampai hidup kita berhenti di masa lalu. Gitu. Jangan sampai uh, cerita kita berhenti di satu momen itu aja. Gitu dengan Page of Cups di sini. Terutama ya highlightnya di sini adalah hubungan romantis. Terus di waktu yang akan datang, Six of Pentacles. Ini tuh bisa berbicara take and give, hubungan yang dua arah. Bisa jadi juga kayak um, ketika kamu butuh support, ketika kamu kayak butuh sesuatu hal, butuh dibantu atau butuh apalah gitu ya. Kayak itu apapun yang kamu butuhkan itu datang gitu. Dari orang-orang tertentu di sekitar kamu atau entahlah cara semesta yang mendatangkan hal-hal yang kamu butuhkan gitu ke hidup kamu. Dengan Six of Pentacles di waktu yang akan datang. Nah, sekarang kita akan konfirmasi lebih lanjut ya. Oke. Ini cuma penekanan apa yang tadi aku bilang gitu. Untuk sebagian memang kayak ada rasa stagnansi gitu dengan cerita yang udah lewat. Tadi aku cuma menambahkan jangan sampai ya cerita kita, hidup kita berhenti di satu titik yang sebenarnya udah lewat gitu. Karena devil ini seperti belenggu. Jadi kayak hal itu membelenggu hidup kamu, itu membatasi ruang gerak kamu, membatasi kamu untuk mencoba lagi, membatasi kamu untuk membuka diri lagi. Gitu. Kayak nggak mau optimis lagi, ya udahlah. Karena sesuatu hal yang pernah terjadi di waktu lampau. Oke, terus King of Swords sama The Tower. Ini tuh kayak hal pertama yang muncul kayak ini definisi orang yang mampu bekerja di bawah tekanan. Tetap tenang di tengah badai, tetap bisa berpikir logis. Kayak tidak terpengaruh emosi, tidak terpengaruh apapun yang terjadi di luar sana. Itu sebuah value loh. Gitu. Karena banyak gitu ya orang ketika ada suatu, ada masalah jadinya. Mungkin itu ngaruh ke pekerjaan, mungkin ngaruh ke hubungan sosial, mungkin dia juga jadi nggak stabil. Tapi ya aku melihat untuk penonton aku ya, bisa tetap tenang, bisa tetap profesional, bisa tetap meregulasi dirinya dengan baik. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, dengan The Tower di sini gitu. Karena Tower itu kan biasanya momen kaget, momen goncangan, tapi karena ini ada di posisi blessing, mungkin ya ada sesuatu yang ngagetin, mungkin di luar dugaan kamu gitu. Atau mungkin uh, ada momen tidak mengenakan terjadi, tapi itu semacam membawa kamu keluar dari situasi yang mungkin tempat kamu udah bukan di situ lagi gitu. Dengan Tower ada di posisi blessing gitu ya. Jadi kalau ada sesuatu yang ngagetin atau di luar maunya kamu sekitaran nonton reading
kamu ini, atau mungkin udah lewat gitu. Itu sesuatu hal, tadi aku bilang, sebenarnya momen kaget itu kayak berusaha ngebawa kamu ke suatu tempat yang baru. Jadi yang lama itu perlu ditinggalkan, fondasinya perlu dibongkar dulu, kayak apa? Momen kamu membangun di atas fondasi yang baru. Lalu yang berikutnya, menunggu untuk rasa semangat, menunggu untuk rasa optimis. Atau bisa nggak ya aku merasa optimis lagi, merasa semangat lagi, atau excited lagi sama hidup. Dengan kehidupan percintaanku, atau kayak dengan apapun itu. Bisa nggak ya? Bisa. Cuman itu, kayak kamu kayak, untuk sebagian ya, kayak kamu perlu menulis cerita yang berbeda gitu di dalam pikiran kamu dulu. Gitu. Bisa kok. Bisa apapun yang terjadi di depan sana. Karena di sini kamu tuh orang yang stoik, kamu orang yang adaptif. Apapun yang terjadi kamu selalu bisa bangkit lagi. Itu nggak terbatas. Juga pada hubungan romantis kamu, pada banyak aspek kehidupan kamu. Kamu selalu bisa gitu ya. Yang penting semuanya dimulai dari pikiran. Terus udah, ini cuman penekanan bahwa ada potensi loh untuk hubungan romantis baru dimulai. Cuman tadi kayak yang perlu di-highlight, kamu menulis cerita yang berbeda dulu di pikiran kamu. Kayak kamu gak membiarkan masa lalu menghentikan kamu. Oke? Terus kayak mungkin ada suatu kabar yang menyenangkan yang berhubungan dengan dunia Pentacles gitu. Entahlah tawaran pekerjaan, tawaran kolaborasi, kabar baik mungkin. Naikkan gaji, atau kayak tawaran untuk bergabung di organisasi yang baru. Itu juga skenario yang mungkin ya. Dengan dua kombinasi ini. Terus di waktu yang akan datang, Six of Pentacles dengan Knight of Wands gitu. Tadi aku bilang tentang support, tentang gini, kayak kamu mau punya rasa yang berbeda, kayak semesta tahu gitu. Gimana gimana sih kamu bisa punya cerita yang berbeda, kamu bisa semangat lagi, kamu bisa melihat dunia dengan lebih cerah gitu. Supportnya itu seperti itu. Entahlah mungkin dari teman-teman kamu, entahlah kayak semesta membawa kamu ke suatu tempat, mempertemukan kamu dengan orang-orang baru yang mungkin akan membantu kamu melihat dari angle yang berbeda. Iya, dengan Six of Pentacles dan Knight of Wands di waktu yang akan datang. Oke, aku rasa segitu aja dulu readingnya. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di reading berikutnya. Bye.